Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya kita masih dipertemukan di Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang mulia dan nikmat anugerah yang agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah teman-teman pada bulan Ramadan ini pengeluaran kita lebih boros atau lebih hemat? Sebetulnya boros atau hemat itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Namun kita perlu mengetahui makna dari Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi kita juga menahan hawa nafsu kita. Karena boros itu muncul dari hawa nafsu kita sendiri. Padahal seharusnya Ramadan itu lebih hemat, karena jatah makan kita yang tadinya sehari 3 kali berkurang menjadi 2 kali sehari. Yang pertama makan ketika sahur, dan yang kedua adalah makan ketika berbuka puasa. Pola pikir masyarakat menganggap bahwa bulan Ramadan itu pengeluarannya lebih boros daripada bulan-bulan yang lainnya. Namun boros tersebut diakibatkan dari kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, yang membuat bulan Ramadannya menjadi lebih boros. Kebiasaan-kebiasaan tersebut diantaranya yang pertama adalah lapar mata. Ketika berbuka puasa, itu adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau misalkan ketika jalan-jalan sore, kita itu ngabuburit di pasar Ramadan. Kan banyak tuh orang yang jualan di sana, mulai dari yang jualan es boba, kita beli. Yang jual es campur, kita beli. Yang jual goreng-gorengan kita beli, dan yang jual kue-kuean juga kita beli. Semua makanan yang menurut kita, yang dianggap kita enak dan menggoda mata kita itu pasti kita beli. Padahal pada kenyataannya ketika berbuka, makanan-makanan tersebut tidak termakan akibat perut kita yang tidak mampu menampung semua makanan tersebut. Nah, makanan tersebut masih mending kalau misalkan kita bisa hangatkan untuk dijadikan makan sahur. Kalau misalkan makanan tersebut dibuang, jatuhnya nantinya malah jadi mubazir dan membuat boros kantong kita. Maka dari itu teman-teman, membeli makanan harus secukupnya. Toh kalau misalkan makan banyak juga tidak baik untuk kesehatan. Kebiasaan yang kedua adalah ajakan berbuka bersama. Di Indonesia, tradisi berbuka bersama itu sudah menjadi tradisi yang biasa, yang dijadikan sebagai reuni atau bersilaturahmi. Mulai dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan rekan kantor. Apalagi kalau misalkan teman-teman aktif di organisasi, bakal banyak sekali undangan-undangan untuk berbuka bersama. Namun, kita perlu selektif memilih undangan mana yang ingin kita hadiri. Tapi kadang kita juga tidak bisa menolak atau nggak enakan untuk menolak. Namun kita juga harus menyesuaikan dengan budget keuangan kita. Kebiasaan yang ketiga adalah tergiur dengan promo. Siapa sih di sini yang nggak tergiur dengan promo, apalagi diskon gede-gedean mau menuju Lebaran? Banyak sekali online shop atau offline shop yang menawarkan diskon yang gede-gedean. Namun, saya menyarankan lebih baik dipikirkan dengan matang-matang. Apakah barang yang kita butuhkan itu tersebut? Apakah barang tersebut merupakan barang primer atau sekunder? Kalau misalkan barang primer,
maka kita harus membelinya. Kalau misalkan kita membeli barang tersebut adalah barang sekunder, kita perlu memikirkannya dengan matang-matang. Nantinya kalau misalkan kita memberi barang sekunder, barang primer yang kita butuhkan malah tidak terpenuhi. Poin yang keempat adalah mindset serba baru. Mindset serba baru itu adalah baju harus baru, sepatu harus baru, sendal pun harus baru, semuanya serba baru. Mungkin maksud dari mindset baru tersebut adalah untuk memberikan reward kepada diri kita karena sudah melakukan ibadah puasa 1 bulan full. Tapi alangkah baiknya kita memberikan reward kepada diri kita sendiri, jangan terlalu berlebihan, yang nantinya akan membuat boros atau pengeluaran kita lebih banyak. Mungkin itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita minimalisir agar bulan Ramadannya tidak boros atau menjadi lebih hemat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.